kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran informatika pada pagi hari ini bersama Bu Anif, seperti biasa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin berdoa kali ini? Ya, silakan. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Masih ingat nggak dengan pembelajaran minggu lalu yang kita lakukan tentang peramban dan search engine? Masih. Nah, kemudian kalian masih ingat nggak apa saja yang termasuk dengan search engine? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, angkat tangan. Ya, Mbak Irin. Yahoo, Google, Bing. Ya, masih ingat ya dengan pembelajaran minggu lalu ya, kalian sering lagi. Nah, hari ini nanti kita akan melakukan pencarian informasi lagi, tetapi yang kita cari nanti adalah file dan folder. Jadi nanti kita akan memanajemen file dan folder itu nanti seperti apa. Suka kah kalau searching lagi? Suka. Oke, mari kita belajar hari ini. Nah, tapi sebelum itu coba kalian perhatikan gambar ini dulu. Ini gambar apa ya? Orang stres. Stres kenapa ini kira-kira? Banyak PR, banyak tugas. Terus kenapa? Frustasi. Bukan kumpul. Ya, ada banyak sekali kertas. Di depannya ya banyak sekali buku. Nah, sepertinya kalau banyak tugas, banyak sekali buku, kira-kira membuat kalian bingung apa enggak? Bingung ya? Ini mau mengerjakan tugas yang mana dulu nih? Banyak sekali tugas, banyak sekali buku. Nah, kalau banyak buku yang berantakan seperti ini, solusinya gimana untuk merapikan bukunya? Ditata, oke, diapakan lagi? Dirapikan. Dirapikan, terus disusun, terus kayak Benjer nih kemarin, banyak sekali surat masuk berserakan di meja guru. Terus Benjer melakukan apa Mbak kemarin? Diberesi dengan apa Mbak? Nah, dimasukkan ke dalam kotak biar lebih rapi. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, ini kalau misalkan bukunya ditata dengan dimasukkan ke dalam seperti ini, kira-kira lebih rapi atau tidak? Rapi. Nah, lebih rapi. Jadi, inti pada pembelajaran kita hari ini nanti, bagaimana caranya kita mengatur berkas-berkas yang sangat banyak, kemudian ditata, dimasukkan ke dalam suatu tempat, namanya folder, agar bisa lebih rapi dan tertata. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ayo siapa yang membacakan? Ya, yang keras Mbak Irin. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati tayangan video melalui model PBL, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan file dan folder dan jenis format file dengan benar. 2. Setelah melakukan kegiatan praktikum melalui model PBL, peserta didik mampu menyeleksi file dan folder dengan terstruktur sehingga memudahkan akses yang efisien. 3. Setelah melakukan kegiatan praktikum melalui model PBL, peserta didik mampu mengolah folder dengan terstruktur. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, terima kasih Mbak Irin. Kemudian berikutnya, jadi selama pembelajaran ini berlangsung, nanti Bu Anis akan melakukan penilaian terhadap kalian terdiri dari penilaian sikap, keterampilan, kemudian di akhir nanti akan Bu Anis berikan kuis untuk penilaian pengetahuan seperti yang sebelumnya. Nah, kemudian ini ada gambar apa ini? Berserakan. Ya, banyak sekali kertas berserakan. Nah, ini
berantakan nih, nggak tertata, banyak sekali filenya. Nah, ini apa? Gambar apa kira-kira? Buku. Nah, ini mapnya. Ya, ini mapnya. Jadi kertas yang berserakan itu nanti kita akan rapikan, nanti kita akan tata ke dalam sebuah map. Bisa dengan map warna-warni seperti itu agar mudah terbaca. Nah, nanti kalau disusun seperti ini lebih rapi kan? Nah, Bu Anies akan memutarkan tayangan video di mana tayangan video tersebut Bu Anies ambil dari video yang sudah Bu Anies share di grup kalian masing-masing. Nah, hari ini akan Bu Anies putarkan sekilas ya, mengulas lagi sekilas tapi hanya sebentar. Nanti kalau kalian perhatikan, nanti kalau misalkan ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang paham bisa langsung ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian folder dan file. Folder adalah tempat penyimpanan elektronis yang menyimpan file atau data. Folder ini dikelola oleh program komputer yang disebut dengan file manager. Nah, sekarang sambil Bu Anies menjelaskan, kalian sambil mengamati LKPD, Bu Anies berikan LKPD-nya ya. Kelompok 1, 2. Nah, Ya. nah. Oke. Sudah menerima LKPD masing-masing? Nanti kalian akan berdiskusi kelompok ya. Di mana nanti temanya adalah yang kelompok 1 dan 2 nanti membahas tentang pemilahan sampah. Kelompok 3 dan 4 nanti membahas tentang COVID. 5 dan 6 membahas tentang masalah remaja. Kelompok yang 7 8 membahas tentang pencemaran laut. Terus kemudian sekarang perhatikan LKPD yang sudah dibagikan. Lebih rapat sama teman-temannya. Bisa memperhatikan LKPD. Rapat. Kemudian kalian coba perhatikan LKPD poin yang ketiga. Ya, dibuka sambil diamati poin ketiganya. Nah, nanti kalian mencari di file ini ya. Doc, PDF, PPT, dan JPG. Jadi nanti karena ada 4, silakan berbagi dengan kelompoknya masing-masing. Saling berdiskusi, saling membagi tugas satu sama lain. Nah, kemudian ini sesuai dengan kelompoknya dengan pencarian tersebut. Nah, kemudian perhatikan untuk mencari filenya. Jadi yang pertama, kalian dapatnya tentang permasalahan apa? Topik apa? Contohnya misalkan kelompok 3 dan 4 tentang COVID. Nah, kemudian dapatnya filenya apa? Kalau misalkan doc, ya doc, PPT, ya PPT, PDF, ya PDF disesuaikan. Jadi tema spasi titik DOCX atau titik PPT atau titik BPG itu bisa? Bisa, oke. jangan lupa tanya ke temenmu ya. Nah,
bikarbonat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, nah, hari ini Bu Anik akan memberikan kuis untuk kalian. Silakan bisa diambil dari kuenya di tas hijau itu ya. Ayo. Yang nggak bawa HP bisa ngakses di komputer nggak apa-apa. Setelah kalian melakukan evaluasi, kita hari ini sudah belajar apa saja? Terus? Ada lagi? Oke, cara memanajemen file dan folder. Kemudian bagaimana cara mengatur dan mengelola. Nah, anak-anak coba perhatikan ya. Jadi yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita kali ini adalah yang namanya file itu unit penyimpanan. Record audio biasanya adalah MP3. Nah, cara menyeleksi file dengan memindahkan dan mengelompokkan pada folder sesuai dengan jenis filenya. Yang terakhir, folder yang banyak bisa dikelola dengan menjadikan satu folder dalam folder utama. Kemudian terakhir, ada pertanyaan dari pembelajaran kita hari ini? Tidak ada. Oke, nah anak-anak kelas 7 materi selanjutnya adalah tentang aplikasi pengolah presentasi. Kita akan belajar itu nanti menggunakan aplikasi